pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Palembang sukses melaksanakan Festival Bidar 2025 sebagai wujud kolaborasi multisektor. 11.495 warga binaan di Sumatera Selatan memperoleh remisi pada peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Selamat pagi pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya juga akan kami hadirkan. Edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2025, saya Tata Edin, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang menegaskan bahwa Festival Bidar 2025 bukan sekadar ajang hiburan, melainkan wujud kolaborasi multisektor yang berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat. Festival Bidar Tradisional 2025 yang digelar pada 15 hingga 17 Agustus dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dinilai sukses sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lintas sektor. Pemerintah Kota Palembang menyatakan bahwa kerjasama berbagai pihak menjadi kunci utama kelancaran dan kemeriahan acara tradisional tahunan tersebut. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyelenggarakan festival ini. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Porkopinda Provinsi Sumatera Selatan serta instansi terkait lainnya atas kontribusi dan dukungannya. Untuk itu, izinkan kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Kebudayaan, Bapak Gubernur Sumatera Selatan beserta seluruh Porkomindanya, termasuk Porkominda Kota Palembang. Alhamdulillah syukur, event dan kegiatan ini yang berlangsung 3 hari ini, insya Allah berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ratu Dewa juga menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran TNI, Polri termasuk Kepolisian Air atau Polair yang telah menjaga keamanan dan kelancaran selama acara berlangsung. Kehadiran mereka dinilai sangat penting untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan aman bagi masyarakat. Ratu Dewa menegaskan bahwa keberhasilan Festival Bidar Tradisional 2025 mencerminkan semangat gotong royong serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap kolaborasi seperti ini dapat terus dilanjutkan dalam berbagai agenda budaya dan pariwisata ke depannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, puluhan ribu warga menyaksikan Festival Perahu Bidar 2025 yang dilaksanakan di Benteng Kuto Besak, BKB. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Febrita Lustia hadir langsung dan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, atas keberhasilan menggelar event berskala internasional. Festival yang masuk ke agenda nasional Karisma Event Nusantara menjadi bagian dari peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus supaya melestarikan budaya lokal. Pemerintah Kota Palembang menargetkan puluhan ribu pengunjung selama 3 hari pelaksanaan dengan harapan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah, serta menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kategori utama lomba bidar antar instansi, Dinas Perhubungan Palembang menjadi juara pertama, disusul Satpol PP Palembang di posisi kedua dan Kecamatan Kalidoni di urutan ketiga. Sementara itu untuk lomba bidar antar wilayah, Dinas Perhubungan Palembang kembali tampil gemilang dengan meraih juara pertama, mengungguli Kabupaten Ogan Ilir di posisi kedua dan Bang Sumsel Babel di posisi ketiga. Selain lomba bidar, pendengar, juga dilaksanakan lomba perahu motor hias. Dinas Pemadam Kebakaran Palembang meraih juara pertama, Satpol PP Palembang juara kedua, dan Kecamatan Kalidoni juara ketiga. Setiap pemenang berhak menerima trofi penghargaan dan uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh panitia. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Upacara penurunan bendera di Gria Agung berlangsung hikmat dan lancar. Komandan upacara menegaskan momen penurunan bendera bukan hanya
maksud kami bukan hanya prosesi seremonial, melainkan bagian sakral yang memiliki makna mendalam dan menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana penurunan bendera merah putih di halaman Gereja Agung Palembang dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan berlangsung hikmat di tengah cuaca yang agak mendung dan juga angin kencang. Pengibar bendera merah putih atas nama Dimas Andrea siswa Oku Timur, Klin Adel siswa Kabupaten Lahat dan Muhammad Raihan siswa asal Kota Palembang melaksanakan prosesi penurunan bendera dengan lancar dan hikmat, termasuk pembawa baki Siva Yusri siswa asal Kabupaten Oku menyerahkan kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang dengan sakral. Tepat pukul 17:50 waktu Indonesia Barat, Komandan Upacara Mayor Kap Sahid Winagiri meninggalkan lapangan upacara. Komandan Upacara Bendera di Gereja Agung mengungkapkan suasana pelaksanaan penurunan merupakan bagian sakral dan menjadi penting dalam setiap pelaksanaan peringatan HUT Republik Indonesia. Selaku Komandan Upacara, saya merasa bangga karena di ulang tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya dapat turut memeriahkan dengan membawa pasukan dari Sumatera Selatan. Prosesi penurunan bendera menurut saya sakral. Sempurna juga ya tadi. Justru sakral. Di samping penaikan, penurunan juga sakral. Karena tantangannya justru lebih sulit dari segi teknis. Kemudian filosofinya juga luhur karena menurunkan bendera adalah bentuk mengistirahatkan daripada raga yang lelah untuk istirahat sejenak, untuk besok paginya atau ke besok harinya sudah siap untuk berjuang kembali, sehingga tetap sebagai manusia. Sebelum pelaksanaan upacara, 260 pelajar yang tergabung dalam Federasi Youth Band Indonesia mempersembahkan kolaborasi marching band dari 15 sekolah dengan membawa lagu-lagu kebangsaan. Selain itu, ratusan pelajar binaan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan juga mempersembahkan sejumlah daerah dengan penampilan pakaian berbagai adat di Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Kami sampaikan informasi lainnya, pendengar. Momen upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin berlangsung hikmat dan penuh makna. Upacara dilaksanakan di alunan pendopoan Kriya Bumi Serasan Sekate Skayu, dipimpin Bupati Musi Banyuasin M. Toha. Dalam amanatnya, M. Toha berpesan kepada seluruh masyarakat Muba untuk terus menjaga semangat persatuan dan nasionalisme. Upacara diikuti ribuan peserta dari jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pelajar, hingga tamu undangan. Suasana haru terasa saat sang merah putih berkibar gagah di langit bumi Serasan Sekate. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tampil penuh disiplin dengan Ayu Andira, siswi SMA Negeri 2 Sungai Lilin, sukses mengemban amanah sebagai pembawa bendera. Kami sudah berkoordinasi dengan OPD terkait dan instansi terkait, dalam hal ini Polrestabes Palembang maupun dari Aero, dari seluruh yang terlibat, baik Angkatan Laut di sini. Kami terkhusus untuk di darat di BKB ini, kami dari tanggal 15 sampai hari ini telah melaksanakan pengamanan 24 jam, terutama berkaitan yang ada di areal BKB ini, karena kegiatan ini adalah kegiatan nasional. Jadi harus kita amankan berkaitan dengan pengamen, berkaitan dengan pedagang kaki lima, berkaitan dengan copet dan lain-lain. Karena di sini steril di dalam area. Usai upacara, atraksi polisi cilik Polres Muba turut memeriahkan suasana dengan penampilan yang syarat semangat kebangsaan. Bupati bersama jajaran kemudian mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 secara virtual dari Kriya Bumi Serasan Sekate. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan seperti apa tanggapan masyarakat pada semarak dan serba-serbi perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, nuansa kemerdekaan ini semoga nasionalisme itu kita amalkan ya, bukan cuma yang kayak ucapan-ucapan aja banyak di sosial media ya.
Karena memang nasionalisme itu ya kita bisa meningkatkannya dengan cara belajar rajin, biar nanti bisa bangun negeri dengan karya. Nggak harus angkat bambu runcing lagi ya, tapi juga bisa lewat prestasi, terus juga nunjukin cinta sama Indonesia, bisa dari hal yang kecil ya, misalnya nggak gampang nyebarin hoak, terus juga support produk lokal, itu juga bagian dari meningkatkan nasionalisme sih. Itu aja dari saya, terima kasih. Semoga aman Indonesia, jualan bisa kayak dulu lagi, rame, rakyatnya jadi makmur, perekonomian jadi semuanya murah, jadi nggak mempersulit rakyat kecil. Semoga NKRI lebih maju, tidak lagi ada kerusuhan atau perselisihan di antara agama maupun ras ya di Indonesia. Karena kan di Indonesia kan beragam, nah itu harus diperbaiki juga. Kita sebagai mahasiswi atau mahasiswa harusnya bisa lebih mendekati TNI atau Polri, karena kan mereka kan yang menjaga Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar semarak dan serba-serbi perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya akan dibahas oleh reporter RRI Aditya bersama praktisi pendidikan di Sumatera Selatan, Suherman. Saya Herman selaku Ketua Guru Musyawarah Mata Pelajaran Sejarah tingkat SMA Palembang ini menyikapi masalah peringatan Hari Jadi atau Dirgahayu RI ke-80 tahun. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan atau perlombaan yang positif ini memberikan edukasi kepada generasi muda. Kalau dari pandangan Bapak sendiri selaku Ketua Guru Sejarah Mata Pelajaran Sejarah sendiri seperti apa nih Pak? Pertama saya mengucapkan Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-80. Tentunya dengan Dirgahayu yang ke-80 ini menenjak sudah kedewasaannya, artinya usia negara kita ini sudah matang. Bagaimana refleksi kita dalam memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80 ini. Tentunya kalau kita memantau dari beberapa media cetak, misalnya media online, kemudian melihat dari beberapa televisi, kita lihat itu banyak antusias dari masyarakat. Namun yang disayangkan, ada tingkat RT yang tidak melakukan kegiatan. Nah ini yang dikhawatirkan. Artinya saya berharap kepada pemangku jabatan, misalnya hal ini kalau Kota Palembang Wali Kota maupun Bupati Kabupaten Kota itu harus menghimbau. Jangan sampai terjadi di RT tidak ada kegiatan. Nah artinya antusias masyarakat itu, tapi ini kan tidak banyak RT, sebagian kecil. Nah tapi kalau saya memantau kegiatan yang selama kegiatan ini dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baik di sekolah maupun di masyarakat, saya sangat bagus antusias mereka. Lomba-lomba itu bersifat edukasi ya. Nah artinya ini peran serta dari masyarakat memang kita butuhkan dalam mewujudkan bagaimana cita-cita proklamator kita yang didirikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau kita lihat banyak sekali peranan tokoh-tokoh yang berperanan dalam pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Artinya dengan momentum memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80 ini, kita mengimplementasi lagi bagaimana perjuangan dulu sampai sekarang ini. Tentunya sebagai generasi pada anak-anak tentunya harus menyambut dengan antusias. Kita sekarang kan hanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalau dulu kan merebut kemerdekaan. Bagaimana nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan itu banyak tumpah darah yang dilakukan pada saat itu. Kalau sekarang tidak. Nah, bagaimana kita melakukan sebagai negara yang merdeka? Tentunya pemerintah mempunyai hak
dan tanggung jawab. Sampai di mana kemerdekaan yang diperoleh lapisan masyarakat. Artinya kemerdekaan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat. Ya, beda pendapat tentunya harus kita salurkan dengan bagaimana kemufakatan musyawarah mufakat pada Pancasila sila keempat kan, musyawarah mufakat. Tentunya itu yang kita ambil kesepakatan itu. Kemudian kemerdekaan masyarakat, bagaimana nilai-nilai harga-harga yang pada masyarakat ini saya lihat ini. Dari pemantauan dari perekonomian kita kan daya beli masyarakat sangat lemah sekarang ini. Nah tentunya bagaimana kita memberikan pertumbuhan ekonomi ini sehingga ekonomi kita ini berjalan dengan pada rel yang sebenarnya kebutuhan masyarakat juga terpenuhi. Bagaimana misalnya kemerdekaan para petani. Kita lihat para petani menjual hasil taninya itu sangat memprihatinkan. Saya contohkan misalnya jual pada saat musimnya timun di Pagaram. Pernah saya sampai neteskan air mata. Saya ketanya berapa itu Bu dijual timun itu? Hanya Rp800. Sementara di Palembang harganya sudah 7.000-an. Nah, artinya bagaimana peran pemerintah juga memerdekakan para petani kita. Karena apa? Tanpa petani kita dimerdekakan, saya kira kemerdekaan yang mereka miliki itu merasa mereka tidak merdeka. Kenapa? Karena harga tidak sesuai dengan pupuk, dengan hasil jeripaya mereka. Gabah juga, alhamdulillah kalau masalah gabah saya lihat pemerintah langsung mengambil alih sekarang ini agak lumayan ya. Tapi masalah sayur, masalah cabai, misalnya masalah terong, misalnya produksi yang lain, kita lihat itu perlu kita lakukan. Maka saya juga berterima kasih kepada Pak Presiden berupaya untuk menghidupkan kembali koperasi unit desa. Nah, KUD itu memang itu dari zaman Orde Baru kita hidupkan kembali. Disitulah nadinya perekonomian pasal 33 ya Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, artinya negara harus mengambil alih pada saat itu. Baik. Terima kasih Pak Suherman, cukup lengkap. Kita berharap tentunya hari jadi HUT 80 hari ini sendiri dapat memberikan edukasi atau mungkin memberikan hal positif bagi negara sendiri. Ya. Terima kasih. Boleh dialognya 1 jam biar panjang lebar. Baik. Kalau Mak ini baru dikit yang diomongkan. Iya. Oke. Yo. Nanti kita lanjutin dialog lebih panjang lagi Pak Suherman. Oke. Sehat selalu Pak Suherman. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sebanyak 11.495 warga binaan di Sumatera Selatan memperoleh remisi atau pengurangan masa hukuman pada peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia Minggu 17 Agustus 2025. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sumsel Ci Ujang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Palembang yang menyerahkan surat keputusan remisi umum dan remisi dasawarsa dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 461 orang dinyatakan langsung bebas. 6 bulan. Berapa bulan? Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Yang bebas berapa orang, Pak? Yang bebas ada 461. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumsel, Erwendi Supriyatno, mengatakan dari total 15.692 narapidana dan anak binaan, sebanyak 12.124 orang menerima remisi dasawarsa. Pemberian remisi diharapkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri serta menyiapkan masa depan yang lebih baik. Untuk remisi umum sebesar 11.495 orang ya. Itu yang remisi umum ya.
ada lagi kan tadi remisi dasawarsa yang diberikan setiap 10 tahun sekali ulang tahun kemerdekaan. Kepada narapidana, ingat kepada narapidana, jangan tanya yang baru kemarin masuk. Nanya lagi sudah dapat remisi belum? Ya belum. Karena remisi diberikan untuk mengurangi pidana, bukan tahanan ya. Gitu ya. Kemudian yang dasawarsa tadi 12.124. Dalam amanat tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto yang dibacakan Wakil Gubernur C. Ujang ditegaskan bahwa remisi merupakan penghargaan bagi warga binaan yang disiplin dan konsisten menjalani pembinaan. Kita beralih ke berita terakhir pendengar. Pemerintah Kota Palembang berencana menambah 1 unit sekolah menengah pertama SMP di kawasan Seberang Ulu 2 untuk memperluas akses pendidikan dan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas belajar yang lebih merata. Pemerintah Kota Palembang bersama Dinas Pendidikan akan menambah 1 sekolah menengah pertama di kawasan Seberang Ulu 2. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan SMP di wilayah tersebut yang terungkap dari hasil penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Kepala Dinas Pendidikan Palembang, Andrianus Amri, mengatakan kebutuhan SMP di Seberang Ulu 2 cukup mendesak. Kepadatan penduduk membuat daya tampung sekolah yang ada tidak mencukupi. Bahwa di daerah tersebut memang padat penduduk dan juga layak untuk didirikan untuk sekolah menengah atau SMP. SMP 62 ya, terakhir kita SMP 61 bahwa berarti untuk unit sekolah baru ini di SMP 62. Ya, berdasarkan hasil analisa tahun ini, penerimaan murid tahun baru ini, di sana masih sangat membludak untuk siswanya. Itu kita akan mencarikan alternatif, yaitu membangun unit sekolah baru. Sekolah baru yang akan diterima SMP Negeri 62 tersebut akan dibangun di Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju. Saat ini proyek masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan dengan target mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan pembangunan sekolah baru merupakan bagian dari pemerataan layak pendidikan. Ia berharap setiap anak di Palembang memiliki akses sekolah yang layak tanpa harus menempuh jarak jauh. Mengingat keberadaan SMP Negeri 62 ini merupakan keinginan dari masyarakat di wilayah tersebut dan sekitarnya. Saat ini proses pendirian SMP Negeri 62 Palembang yang berlokasi di Kelurahan Pelaju Ulu, Kecamatan Pelaju telah memasuki tahapan penyusunan studi kelayakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Selain membangun SMP baru, pemerintah Kota Palembang juga merenovasi sejumlah sekolah yang kondisinya tidak layak. Dari 7 TK negeri, 1 mengalami kerusakan sedang dan 1 rusak ringan. Untuk 249 SD negeri, terdapat 24 rusak berat, 190 rusak sedang, dan 35 rusak ringan. Sementara dari 61 SMP negeri, 4 rusak berat, 43 rusak sedang, dan 14 rusak ringan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita di antaranya. Pemerintah Kota Palembang sukses melaksanakan Festival Bidar 2025 sebagai wujud kolaborasi multisektor. 11.495 warga binaan di Sumatera Selatan memperoleh remisi atau pengurangan masa hukuman pada peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga
dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan